Halo guys, selamat datang di channel Wibu Lemah. Terima kasih karena sudah menonton dan like video ini. Pada video kali ini, kita akan bahas anime isekai dengan karakter utama overpower yang tayang pada tahun 2022. Plot dari anime ini hampir memiliki banyak kemiripan, di mana karakter utama mati lalu dikirim ke dunia lain dan mendapatkan sebuah skill yang membuat mereka menjadi sangat kuat di dunia lain. Entah mereka menggunakan kekuatannya untuk dunia baru yang mereka tinggali atau menggunakannya untuk diri mereka sendiri. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas. Ayo! Gaikotsu Kishisama Tadaima Isekai o Ode Kakechu. Seorang pria yang tiba-tiba terbangun ke sebuah dunia lain. Saat terbangun, ia terkejut karena berada di dunia lain dengan tubuh dari karakter gamenya yang bernama Ark. Ark mempunyai status level yang sangat tinggi, dengan berbagai skill dan perlengkapan yang sangat kuat. Karena membuat latar belakang karakter gamenya sebagai ksatria yang berpetualang untuk menyembuhkan kutukannya, Ark mempunyai penampilan seperti undead di balik baju tempurnya, sehingga ia tidak bisa menunjukkan mukanya ke orang lain. Jadi, Ark mencoba untuk menjalani kehidupan di dunia lain dengan tidak terlalu mencolok dan menikmati dunia fantasi yang sangat ia sukai. Ark lalu bertemu dengan gadis cantik elf bernama Ariane, dan mereka pergi berpetualang bersama untuk mencari cara menyembuhkan kutukan dari karakternya dan menemui berbagai masalah dalam petualangan mereka. Anime ini memiliki plot yang sama dari kebanyakan anime isekai lainnya, tapi anime ini memiliki plot yang mudah untuk diikuti, dan karakter Ariane sangat bagus dan menonjol untuk ditonton. Tidak seperti kebanyakan karakter cewek isekai lainnya yang perannya hanya sebagai fanservice saja. Isekai Meikyu de Haremo. Machio Kaga yang terbangun di sebuah kandang kuda. Dirinya terkejut karena berada di tempat itu. Ia mengingat sebelum ke tempat itu, ia mencoba sebuah game aneh. Machio mengira bahwa ia sedang berada di dalam dunia game yang ia mainkan. Ia lalu menggunakan kemampuannya untuk mengecek keadaan sekitar. Tiba-tiba, terjadi sebuah event di mana para bandit menyerang desa. Machio tanpa ragu membunuh para bandit tersebut dan mengira ini sebuah game ampas. Tak lama kemudian, ia menyadari bahwa dirinya tidak berada di dalam game, melainkan di dunia lain. Machio lalu pergi ke sebuah kota. Di situ, ia pergi ke toko penjual budak. Machio jatuh hati pada budak wanita cantik dan berbadan seksi bernama Roxane. Demi membeli Roxane yang mempunyai harga yang mahal, Machio mulai memburu para monster. Dan bahkan ia membunuh lebih banyak bandit agar dapat membeli Roxane dan melakukan banyak hal mesum dengannya. Meskipun cerita dan animasi actionnya biasa aja, tapi entah kenapa karakter desain para cewek dan animasi mesumnya sangat bagus. Jadi, bagi kalian yang menyukai anime isekai dengan unsur ecchi yang kuat, silakan cek anime ini. Isekai Oji-san. Takahumi pergi ke rumah sakit untuk menjenguk pamannya yang sudah koma selama 17 tahun karena ditabrak oleh truk. Saat sadar, paman Takahumi berbicara dengan bahasa yang aneh. Takahumi mengira jika pamannya sudah gila. Paman lalu memberitahu Takahumi selama 17 tahun dirinya koma, ia berada di sebuah dunia lain. Takahumi yang mendengar itu tidak mempercayai kata-katanya. Paman lalu menunjukkan kemampuan sihirnya. Takahumi yang melihat itu lalu mengajak pamannya untuk tinggal bersamanya dan menggunakan kemampuannya untuk membuat video di YouTube dan menghasilkan uang. Paman juga menceritakan dan memperlihatkan ingatannya saat berada di dunia lain. Ternyata, kehidupan paman di dunia lain tidak seindah yang ada di cerita-cerita manga dan anime. Paman banyak mengalami kejadian buruk karena muka jeleknya yang dikira orc. Ia juga banyak menghancurkan event-event mainstream karena tidak memahami konsep anime dan isekai. Anime ini berfokus di bagian komedi. Dijamin, beberapa scene dari anime ini bakal bikin kalian ngagak. Kombinasi dari Takafumi dan paman juga sangat enak untuk ditonton. Dan anime ini mempunyai konsep yang fresh dengan menggunakan unsur isekai. Melihat sang paman yang sangat menyukai Sega membuat kita juga merasa tua. Kageno Jisryokusa ni Naritakute. Seorang murid SMA bernama Kageno. Kageno mempunyai impian untuk menjadi orang kuat yang bertindak dalam bayangan. Karena itu, ia melatih keras tubuhnya. Tetapi, Kageno sadar, meskipun berlatih keras, ia tidak akan bisa melawan orang banyak dengan senjata atau bahkan menghentikan nuklir. Kageno lalu mati ditabrak oleh truk. Ia kemudian terlahir kembali di dunia lain dengan nama Sid Kageno. Di dunia itu, ia akhirnya bisa menggunakan sihir. Kageno mempunyai kekuatan yang sangat kuat, tetapi ia ingin hidup layaknya seorang mob di depan umum dan bertindak di balik bayang. Kageno lalu bertemu dengan seorang wanita yang disebut anak terkutuk yang bernama Alpha, dan ia membuat sebuah cerita karangan tentang organisasi iblis Diabolos. Bersama-sama, mereka pun membentuk sebuah organisasi bernama Shadow Garden. Kageno dipanggil Shadow oleh para anggota Shadow Garden, dan cerita karangannya tentang organisasi Diabolos ternyata beneran ada.
Anime ini mempunyai konsep isekai yang biasa, tetapi karakter utama yaitu Sid Kageno benar-benar menyenangkan untuk ditonton. Keibuannya Sid juga sangat ngagak untuk dilihat. Animasi pertarungannya lumayan bagus, dan ceritanya juga lumayan menarik untuk diikuti. Dan yang paling penting, desain para karakter cewek-ceweknya pada mantap semua. Otomo game Sekai wo Mob ni Kibishi Sekai desu. Seorang pria yang dipaksa oleh adiknya untuk memainkan sebuah game Garge. Tetapi, game Garge itu merupakan sebuah game Garge ampas dengan berbagai settingan yang tidak masuk akal. Para wanita yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pria, dan ditambah dengan unsur-unsur sci-fi yang tidak selaras dengan cerita dari game tersebut. Setelah menyelesaikan gamenya, pria itu mati terjatuh dari tangga. Setelah sadar, ia berada di dunia Galge yang ia mainkan, sebagai karakter sampingan yang bernama Leon. Karena tidak ingin dijodohkan oleh seorang wanita tua, Leon menggunakan pengetahuan gamenya untuk mendapatkan berbagai keuntungan. Ia lalu mencari sebuah kapal perang hebat bernama Luxion. Setelah mendapatkan Luxion, Leon masuk ke akademi, tempat di mana sang heroin dan para pangeran yang menjadi karakter utama dari cerita game tersebut. Leon menggunakan berbagai pengetahuan dari gamenya agar dapat hidup tenang dan santai sebagai mob. Tapi sayangnya, masalah terus datang padanya satu persatu. Leon sebagai karakter utama benar-benar bagus. Ia tidak datar seperti kebanyakan MC isekai lainnya, dan ia mempunyai tujuan yang jelas sehingga mengikuti anime ini sangat menyenangkan. Tensei Kenja no Isekai Life. Yuji Sano, seorang salariman yang bekerja pada perusahaan gelap. Meskipun mempunyai hobi bermain game, ia tidak dapat melakukannya karena jumlah pekerjaan yang banyak. Suatu hari, muncul sebuah pesan selagi ia bekerja pada komputer. Yuji tiba-tiba terkirim ke dunia lain. Ia mengira bahwa itu adalah sebuah mimpi. Saat berada di dunia lain, Yuji bertemu dengan sebuah slime. Mengira dirinya akan bangun jika dibunuh oleh slime. Tetapi, ia malah menjinakkan slime itu. Yuji lalu pergi ke sebuah rumah tua dan mendapatkan skill Beast Tamer dan sihir pertapa. Lalu, mendapatkan berbagai sihir yang sangat kuat. Ia juga menjinakkan lebih banyak slime. Yuji yang sadar bahwa ia tidak sedang bermimpi, memutuskan untuk melanjutkan kehidupannya di dunia lain. Ia lalu pergi ke sebuah kota untuk mendaftar menjadi seorang petualang. Sayangnya, profesi dari Beast Tamer dianggap sulit untuk menjadi seorang petualang. Tetapi, Yuji mengejutkan anggota guild dengan monster tingkat tinggi yang ia bunuh. Kurono Soukanshi, seorang pria yang dikirim ke dunia lain karena kesalahan dewa akan kematiannya. Saat sampai di dunia lain, pria itu menggunakan nama Kelvin. Kelvin menukar semua ingatannya tentang dunia yang ia tinggal dulu untuk mendapatkan beberapa skill kuat. Salah satu skill yang ia pilih adalah pemanggil kelas S. Karena jatuh cinta pada sang dewi reinkarnasi bernama Melvina, Kelvin menukar ingatannya untuk membawanya bersama ke dunia lain. Melvina berubah menjadi layar menu untuk membantu Kelvin dalam kehidupannya di dunia lain. Dan untuk memanggil Melvina, Kelvin harus mencapai level 100 atau lebih. Karena di dunia itu, skill pemanggil sangat langka, Melvina menyuruh Kelvin untuk merahasiakan skill pemanggilnya, sehingga ia tidak akan diincar oleh orang-orang yang menginginkan skillnya. Kelvin mendapatkan slime sebagai kontrak pertamanya, dengan skill pemanggilnya yang dapat menambah status kontraknya dengan 100 poin lebih. Dan nantinya, Kelvin akan buat banyak kontrak di masa depan, seperti cewek elf yang cantik. Kayak Kyoku, Yakutani merupakan profesor farmasi berbakat, yang membuat banyak penelitian obat agar dapat membantu banyak orang. Karena kelebihan bekerja, Yakutani pun mati karena kelelahan. Saat sadar, ia berada di tubuh bocah yang bernama Pharma. Pharma merupakan seorang bangsawan yang mempunyai keluarga terhormat yang bertugas di bidang farmasi untuk keluarga kerajaan dan para bangsawan yang memiliki kedudukan tinggi. Pharma lalu mulai mempelajari sistem sihir dari dunia itu. Ia ternyata memiliki kekuatan sihir yang sangat kuat dan mempunyai berkah dari dewa farmasi. Karena tidak ingin menarik perhatian orang-orang, Pharma menyembunyikan kekuatannya. Pharma mempunyai kekuatan untuk menciptakan sebuah zat dan menghilangkannya. Karena teknologi pengobatan di dunia yang ia tinggali masih menggunakan beberapa metode yang kuno, Pharma menggunakan pengetahuan obatannya untuk membantu dan menyembuhkan penyakit yang tidak memiliki obatnya. Menurut admin, anime ini merupakan isekai terbaik pada tahun 2022. Para karakter benar-benar menonjol dan mempunyai peran di dalam cerita. Tensei Shitaraken Desta, seorang pria mati lalu bereinkarnasi ke dunia lain. Tapi, ia tidak bereinkarnasi sebagai makhluk hidup, melainkan sebuah pedang. Ia bereinkarnasi di sebuah hutan yang dikelilingi banyak monster kuat. Karena mempunyai skill yang dapat mengambil skill para monster, ia mulai membunuh para monster di area itu untuk mendapatkan skill mereka dan menaikkan levelnya. Dan berharap, setelah menjadi kuat, ia dapat membantu orang yang akan menggunakannya nantinya.
Suatu hari, ia tertancap di sebuah tanah yang membuatnya tidak bisa keluar, dan terjebak di tempat itu untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, kumpulan para budak diserang oleh monster di tempat itu. Seorang loli imut dari ras kucing hitam bernama Fran mencabut sang pedang. Fran mempunyai impian untuk menjadi kuat sehingga dapat berevolusi, karena ras mereka belum ada yang pernah berevolusi. Sang pedang memutuskan untuk membantu Fran menjadi kuat dan berevolusi. Mereka pun mulai berpetualang bersama. Fran memanggil sang pedang dengan sebutan guru. Tate no Yusa Season 2. Seorang mahasiswa bernama Naofumi Iwatani membaca sebuah buku. Ia lalu pergi ke sebuah dunia lain bersama-sama 3 orang lainnya. Mereka berempat menjadi pahlawan dengan senjata yang berbeda-beda. Naofumi menjadi seorang pahlawan perisai. Karena dianggap tidak berguna, mereka menipu dan mengkhianatinya. Naofumi memutuskan untuk membalaskan dendam pada mereka semua. Karena dicap sebagai penjahat dan tidak berguna, Naofumi tidak mempunyai anggota party yang mau membantunya. Ia tidak berdaya melawan monster tanpa bantuan seorang penyerang, karena ia adalah seorang pahlawan perisai yang tidak dapat menggunakan senjata lain. Naofumi lalu membeli budaknya yang bernama Raftalia dan Philo. Perlahan, mereka menjadi kuat, dan bahkan Naofumi menjadi lebih kuat dibandingkan 3 pahlawan lainnya. Para pahlawan harus melawan sebuah bencana yang disebut gelombang, dan jika mereka berhasil mengalahkan seluruh bencana, mereka kemungkinan dapat balik ke dunia lama. Setelah mengatasi gelombang yang kuat, kini Naofumi dan partinya harus melawan roh kura-kura yang bangkit setelah 100 tahun, dan roh kura-kura dapat membawa bencana air yang sangat besar. Itulah list anime isekai dengan MC overpower pada tahun 2022. Terima kasih sudah menonton, sehat selalu, dan bye!